Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Siti Linda Mulyana dengan nomor pokok mahasiswa 104230007. Kali ini saya akan membahas tentang materi cloud computing. Nah, apa itu sih cloud computing? Cloud computing atau komputer awan adalah teknologi yang menggabungkan pemanfaatan teknologi komputer dengan layanan dan berbasis internet. Lanjutnya, untuk fungsi-fungsi utama dari cloud computing yaitu memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses, dan mengolah data serta memprogram di internet. Lalu, menghilangkan kebutuhan perangkat keras mahal karena semua layanan berbasis cloud. Contohnya menggunakan cloud computing yaitu Google Drive, Netflix, terus juga email, dan sebagainya. Terus tetapi dari cloud computing ini ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan cloud computing, yang pertama bisa menyimpan yang hampir tidak terbatas. Jadi penggunaannya bisa menyimpan data dalam jumlah besar. Terus yang kedua, portabilitas tinggi, yaitu data bisa dari perangkat apapun, jadi kapanpun dan dimanapun. Terus yang ketiga, biaya awal dan pemeliharaan rendah, jadi tidak perlu membeli perangkat keras dengan harga yang mahal. Lalu untuk kekurangan dari cloud computing, yang pertama, kecepatan aksesnya tergantung pada koneksi internet. Yang kedua, keamanan dan privasi masih menjadi tantangan. Terus yang ketiga, opsi kustomisasi aplikasi terbatas dibandingkan sistem konvensional. Selanjutnya, untuk jenis-jenis layanan cloud computing, yang pertama ada software as a service atau biasa disingkat dengan SaaS, yaitu layanan cloud berbentuk software yang disediakan oleh penyedia layanan cloud untuk digunakan pelanggan. Contoh dari SaaS yang pertama yaitu layanan produktivitas seperti Google Docs atau Office 365. Ada juga layanan email seperti Gmail, Yahoo Mail, atau Outlook. Terus ada juga layanan sosial media seperti Facebook, Twitter, ataupun Instagram. Terus juga ada layanan pesanan instan seperti WhatsApp, Google Chat. Lalu dari layanan cloud computing ini ada keuntungan dari SaaS ini, yaitu tidak perlu membeli atau menginstal software. Terus juga biaya lebih murah karena cukup berlangganan. Yang kedua, platform as a service atau PaaS, yaitu layanan berupa platform pengembangan aplikasi yang mencakup sistem operasi, database, dan infrastruktur lain. Contohnya Amazon Web Service atau AWS, terus juga Google Apps Engine, terus juga Microsoft Azure. Terus dari keuntungan PaaS yaitu bisa fokus mengembangkan aplikasi tanpa memikirkan infrastruktur. Terus untuk skalabilitasnya juga tinggi, bisa menyesuaikan kebutuhan sistem dengan mudah. Yang ketiga ada infrastruktur service atau IaaS, yang biasanya layanan cloud berbentuk infrastruktur TI seperti server virtual, penyimpanan data, dan jaringan. Contoh dari IaaS yaitu Amazon EC2, ada juga Google Cloud Computer dan Microsoft Azure. Ada keuntungan dari IaaS yaitu tidak perlu membeli perangkat keras dan juga bisa mengatur konfigurasi sesuai kebutuhan. Selanjutnya, ada karakteristik cloud computing menurut NIST atau National Institute of Standard and Technology. Yang pertama, cloud menyediakan sumber daya yang bisa digunakan banyak pengguna secara efisien. Terus juga layanan cloud bisa digunakan kapan saja secara otomatis. Terus cloud bisa diakses di mana saja menggunakan berbagai perangkat. Terus kapasitas cloud juga bisa dinaikkan atau diturunkan sesuai kebutuhan, dan penggunaan layanan cloud bisa diukur untuk sistem pembayaran yang adil. Nah, untuk jenis-jenis cloud computing berdasarkan pengelolaan. Yang pertama ada public cloud, yaitu yang layanannya cloud yang disediakan untuk masyarakat umum seperti Google Drive, Facebook, Twitter. Terus untuk keuntungannya tidak perlu investasi perangkat keras, tetapi untuk kekurangannya yaitu bergantung pada layanan internet dan keamanan data tidak selalu terjamin. Yang kedua ada private cloud.
yaitu cloud yang hanya digunakan oleh satu organisasi atau perusahaan. Contohnya database perusahaan yang diakses hanya oleh karyawan internal. Keuntungannya keamanan dan lebih terjamin, tetapi untuk kekurangannya biaya investasinya jadi lebih besar. Terus yang ketiga ada hybrid cloud, yaitu kombinasi public dan private cloud yang keuntungannya bisa memilih mana yang dikelola sendiri dan mana yang di-host oleh private. Kekurangannya, jadi infrastrukturnya harus dirancang dengan matang agar integritas berjalan secara lancar. Yang keempat, ada community cloud, yaitu cloud yang dibangun khusus untuk komunitas atau organisasi tertentu, yang keuntungannya bisa berbagi sumber daya atau berbagi daya antar organisasi dengan kepentingan yang sama. Tetapi untuk kekurangannya yaitu bergantung pada kesiapan organisasi lain dalam komunitas. Nah, resiko dari penggunaan cloud computing yang pertama ada service level. Jadi kualitas layanan cloud-nya bisa bervariasi. Yang kedua, privacy issue. Ada resiko data penggunaan disalahgunakan oleh seseorang. Terus yang ketiga, regulasi compliance. Jadi harus memastikan cloud provider mematuhi hukum yang berlaku. Terus data ownership, yang pastikan data tetap menjadi milik pengguna bukan provider. Terus yang kelima ada data mobility, yaitu harus bisa mengambil data kembali jika berhenti berlangganan cloud. Jadi untuk cloud computing adalah revolusi dalam dunia komputer yang memungkinkan pengguna mengakses, menyimpan, dan mengelola dan serta aplikasi memenuhi internet tanpa perlu memiliki perangkat keras sendiri. Namun ada tantangan terkait dengan keamanan privasi dan regulasi yang harus diperhatikan dari cloud computing. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.